sebenarnya strategi pelaksanaan apa yang saya sebut sebagai VUCA, volatile, uncertain, complex, ambigu posisinya. Di sini rata-rata manusia di dunia, saya ulang, manusia di dunia lupa bahwa sesungguhnya sebelum yang namanya Obama turun, saya ulang, sebelum Obama yang namanya turun, Obama menggagas Trans-Pacific Partnership. Saya ulang, untuk kawasan Asia Pasifik, dia menggagas Trans-Pacific Partnership. Untuk kawasan Atlantik, dia menggagas Trans Trade and Investment Partnership, TTIP namanya. Apa poin dari TPP dan TTIP? Poinnya satu, korporasi bisa mengkooptasi kedaulatan rakyat. Saya ulang ya, saya ulang. Ini kajian ini jarang sekali muncul ke permukaan. Saya mau bawa Anda ke dalam sebuah bukti kenapa Majelis Penderitaan Rakyat itu dibutuhkan. Tapi dalam sebuah konstruksi global dan konstruksi nasional bisa kita ambil. Apa yang sedang kita hadapi sekarang? Yang kita hadapi sekarang adalah seluruh manusia di dunia sedang didikte oleh sebuah kekuatan di luar institusi. Istilah saya, kalau Anda pernah lihat di TV swasta atau di YouTube, terjadi pergeseran dari G2G menjadi G2B, kemudian sekarang bergeser dari B2G menjadi business to people, tepatnya dari korporasi ke rakyat. Dan korporasi mendikte habis-habisan negara. Tidak ada negara yang tidak berhasil didikte oleh korporasi. Dalam lingkup IT misalnya, kalau kita lihat, 7 perusahaan di dunia mendikte seluruh masyarakat dunia. 7 perusahaan dunia itu Alphabet, Facebook, Netflix, dan seterusnya. Kalau Anda lihat bahkan terakhir bagaimana Donald Trump menggugat Facebook, menggugat Twitter, satu lagi saya lupa apa posisi. Tapi saya cuma ingin ngambil contoh sama Anda bahwa bukan saja negara yang didikte, tapi masyarakat juga didikte. Anda semua tidak bisa tidak hari ini sudah sampai pada posisi ketergantungan menggunakan HP. Walaupun kita cuma sebagai operator atau user, tapi minimal kita sudah masuk ke dalam posisi dipaksa untuk menggunakan HP. Pada saat yang sama, ada pendiktean kedua, ada pemaksaan yang kedua. Bagaimana korporasi mendikte Anda lewat sebuah konstruksi apa yang saya sebut sebagai perang biologi. Kalau pakai istilah buku saya, Bangsa Terbelah, saya menggunakan 3 istilah. Proxy war, asymmetric war, neocortex war. Neocortex war Anda hadapi dengan posisi HP, Anda tidak sadar, pikiran-pikiran kita pakai post-truth misalnya, hal yang benar menjadi salah, hal yang salah menjadi benar posisinya. Kalau proxy war dia tidak perlu hadir tapi dibangun kecemasan. Anda menjadi parno, Anda menjadi anxiety, Anda menjadi nggak karuan, tidak percaya. Bahasa sederhananya baik proxy, asymmetric maupun neocortex sebenarnya strategi pelaksanaan apa yang saya sebut sebagai VUCA, volatile, uncertain, complex, ambigu posisinya. Di sini rata-rata manusia di dunia, saya ulang, manusia di dunia lupa bahwa sesungguhnya sebelum yang namanya Obama turun, saya ulang, sebelum Obama yang namanya turun, Obama menggagas Trans-Pacific Partnership. Saya ulang, untuk kawasan Asia Pasifik, dia menggagas Trans-Pacific Partnership. Untuk kawasan Atlantik, dia menggagas Trans Trade and Investment Partnership, TTIP namanya. Apa poin dari TPP dan TTIP? Poinnya satu, korporasi bisa mengkooptasi kedaulatan rakyat. Saya ulang ya, saya ulang. Ini kajian ini jarang sekali muncul ke permukaan. Saya mau bawa Anda ke dalam sebuah bukti kenapa Majelis Penderitaan Rakyat itu dibutuhkan. Tapi dalam sebuah konstruksi global dan konstruksi nasional bisa kita ambil.
Konsumsi globalnya adalah, kalau kita lihat posisinya tadi, korporasi-korporasi besar tadi mendikte sebuah negara dengan model TPP dan TTIP tadi untuk mengikuti apa yang dia kehendaki. Kalau ambil tadi disebut oleh pendeta sebagai pandemi, Anda pernah melihat YouTube saya, Anda bisa lihat misalnya pada tahun 96 apa yang dirancang oleh Bilderberger di Georgia, Atlanta. Sudah saya sebut, Anda tinggal buka di YouTube saya posisinya. Di sana sudah disebut, andai kata negara yang melawan perencanaan ini, maka pemimpinnya disingkirkan. Tetapi andai kata warga negaranya yang melawan, gunakan polisi. Itu konstruksinya. Begitu. Saya ulang ya, ini bukan sembarangan, ini rancangan, bahkan istilah saya, kalau saya mau mundur ke belakang, sorry, sekilas saya ajak Anda berpikir sebentar. Ini rancangan kurang lebih sekitar 60 tahun, 70 tahun lalu. Ketika namanya Bretton Woods dihajar habis, Nixon shock kena, lalu kemudian mereka mengubah. Sekarang per hari ini, saya sebut dalam sebuah kajian saya, per hari ini mereka sedang menggunakan lagi apa yang disebut dengan Bretton Woods 2.0. Kenapa Bretton Woods 2.0? Karena mereka ingin menggunakan digital currency berbasis emas. Dulu Bretton Woods pertama itu basisnya emas, tapi setelah Bretton Woods dianggap gagal, mereka menggunakan dolar. Karena mau menggunakan digital currency, suka tidak suka, underlying asetnya harus ada. Underlying asetnya adalah emas. Maka digunakanlah yang disebut dengan Bretton Woods 2.0. Kalau Anda kenalnya Industrial 4.0, itu udah ketinggalan zaman. Karena akhirnya mereka tidak lagi menggunakan 4.0, mereka sudah lompat. Nah, saya lanjutin teman-teman sekalian. Kalau di levelnya seperti itu, maka sesungguhnya ada 3 industri yang kerjasama. Pertama ya, industri farmasi. Setelah yang namanya IT menguasai. Saya ulangi Bapak sekalian. Pertama adalah industri IT, industri farmasi. Saya tanya sama Anda semua, dokter mana di dunia yang tidak tunduk pada metodologi barat? Satu pertanyaan saya, dokter mana di dunia yang tidak tunduk pada metodologi barat? Artinya shortcut pada persoalan akibat, tidak pada sebab. Tidak pada sebab. Dia potong langsung pada akibat. Saya jatuh posisinya langsung dia tidak lihat bahwa saya punya persoalan, saya jatuh, saya dihajar oleh motor. Apa artinya? Nanti saya jelasin bahwa sesungguhnya kita menderita, salah satu penderitaan kita adalah ketiadaan saling menghormati, ketiadaan saling menghargai, ketiadaan saling percaya. Tapi itu nanti, saya cuma ingin mengatakan cara berpikir struktural, Anda tidak boleh masuk ke dalam wilayah akibat. Anda mesti masuk ke dalam wilayah sebab dan mundur ke belakang dalam tataran nilai. Kalau di level global IT dan farmasi kena, maka sesungguhnya yang harus memperkuat adalah industri keuangan. Maka Anda lihat di sini pertumbuhan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lepas dari 3. IT-nya berjaya, industri kesehatan berjaya, diikuti dengan tetap tumbuhnya industri keuangan, diikuti dengan namanya industri hajat hidup orang banyak, makanan. Cuma 4 sektor. Cuma 4 sektor, termasuk yang kemarin mereka banggakan 7,07%. Anda boleh bongkar habis posisi. Saya kemarin diajak berdebat oleh satu kelompok, ya, satu orang yang mengakui sebagai pendukung Joko Widodo. Dia ungkap habis-habisan. Sorry, saya bilang sama Anda, terlampau mudah saya patahkan. Terlampau mudah saya patahkan. Kenapa? Karena dia mandangnya sempit. Saya ngajak lalu saya masuk ke bawah. Saya terusin bawah sekalian. Apa yang sedang kita hadapi dalam situasi global kayak gitu? Turun ke Indonesia. Kalau di Indonesia, sesungguhnya yang sedang kita lihat adalah karena kita sudah masuk dalam konstruksi neoliberal bahwa korporasi bisa mendikte. Maka tadi kalau dibilang oleh Yusuf Martak bahwa negara ini milik semua, dari kerangka tujuan cita-cita benar, tapi dalam kerangka sistem saya ulang Bapak sekalian, dari kerangka tujuan negara ini memang milik semua, tapi dalam kerangka sistem Yusuf salah. Di mana salahnya? Baca Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang berhak ikut pemilu? Partai. Siapa yang berhak mengusulkan presiden? Partai. Berarti pemegang saham pemerintahan siapa? Partai. Siapa akhirnya pemilik pemerintahan? Adakah relasi antara yang namanya partai dengan rakyat? Tidak ada, selesai.
Artinya kesalahan bukan cuma kesalahan pada kerangka sistem kenegaraan, ada kesalahan di sistem pemerintahan. Karena pemerintahan ini basisnya pemegang sahamnya adalah partai, dan partai kemudian boleh dibilang terus-menerus haus akan uang, korporasi masuk dalam kerangka itu mendikte. Saya sederhana menyebutnya. Inilah demokrasi korporasi. Saya belum sampai Bapak sekalian pada persoalan di mana penderitaan rakyat itu posisinya. Tapi saya ingin mengatakan ini luar biasa situasi sistemik strukturalnya. Korbannya luar biasa mendalamnya posisinya. Nah, kalau kemudian kita hadapi ceritanya korporasi demikian berkuasa melalui partai, maka apa dampaknya? Dampaknya adalah Anda bisa lihat sejak zaman Soeharto hingga sekarang, seluruh kekuatan korporasi swasta selalu menggeser hajat hidup orang banyak menjadi posisinya komersial good, menjadi barang-barang swasta, barang yang diperdagangkan bebas. Dan itu bukan hanya Indonesia, dunia manapun digeser habis-habisan. Ini motifnya adalah mereka menggelembungkan kekuasaan. Dalam bahasa yang sederhana, tidak ada orang kaya turun, nggak mau dia, pasti orang kaya bertahan sebagai kekayaannya. Nah, dampak dari sistem korporasi berkuasa lewat partai politik adalah rakyat kecil, kalau pakai bahasa Undang-Undang 45, rakyat kecil yang ditindasinya. Saya ulang ya, ini bukan kata-kata Ihsan Nursi. Ketika hajat hidup orang banyak dikuasai oleh orang per orang itu maksudnya korporasi, maka rakyat kecil yang ditindasinya.